Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Budiana dari 12 IPA 1. Kali ini akan membawakan materi tentang alkali yang termasuk dalam golongan 1A. Apa itu alkali? Dan apa sajakah itu? Jadi alkali itu adalah golongan 1A yang terdiri dari unsur-unsur logam yang sangat reaktif. Terus apa saja kan alkali itu? Itu terdiri dari logam litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan yang terakhir francium. Sifat kimia logam alkali. Jadi menurut Bohr, jumlah elektron itu maksimal di setiap sulit adalah 2n pangkat 2. Terus logam alkali memiliki energi ionisasi yang sangat rendah yang menyebabkan logam alkali sangat mudah melepaskan elektron dan membentuk ion +1. Logam alkali itu merupakan logam yang sangat reaktif karena mudah bereaksi dengan cara melepas elektron. Unsur golongan alkali. Dalam golongan alkali, itu semakin ke bawah, energi ionisasinya itu akan semakin turun, sehingga akan semakin reaktif dari litium sampai yang terakhir, francium. Senyawa larut baik dalam air dan membentuk elektrolit yang kuat. Bereaksi dengan oksigen, air, asam, dan sangat mudah meledak, atau nama lainnya eksplosif. Basa logam alkali merupakan basa kuat karena mudah sekali melepas ion hidroksida. Yang pertama ada litium. Litium itu logam yang paling ringan di antara logam lainnya. Mineral utamanya itu adalah spodumennya. Spodumennya itu ya ini. Terus kelimpahan litiumnya itu adalah 0,002% atau 65 ppm di kerak bumi. Litium itu merupakan logam paling keras dari logam alkali dengan titik lebur 180,5%. Terus litium itu sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun juga oksigen. Tapi tingkat litium ini mempunyai kereaktifan yang paling rendah dari logam lainnya. Dan juga litium ini satu-satunya yang bisa bereaksi dengan si nitrogen ini. Dan biasanya litium itu dimanfaatkan tuh sebagai bahan dasar baterai ion yang digunakan pada jam dan alat-alat elektronik lainnya. Yang kedua ada natrium. Kelimpahan natrium tuh di alam sekitar 2,6% di kerak bumi. Dan logam natrium itu memiliki titik lebur 97,8%. Natrium itu merupakan logam alkali yang reaktif dengan air, oksigen, halogen, dan asam. Ketika bereaksi dengan air dan asam, akan menghasilkan basa kuat dan gas hidrogen dengan sangat cepat, sehingga gas hidrogen akan terbakar dan menghasilkan letupan. Biasanya natrium ini banyak digunakan dalam industri senyawa organik seperti pembuatan ester. Dan juga senyawa turunan natrium itu banyak juga digunakan dalam industri makanan seperti NaCl, secara luas digunakan dalam bumbu masak biasanya. Yang ketiga ada kalium. Kalium memiliki titik leleh 63,7%. Kalium ini logam yang sangat ringan, sehingga jika direaksikan dengan air akan mengapung di atasnya. Kelimpahan kalium di kerak bumi itu adalah 2,09%. Kalium itu sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Kalium ini jika bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Biasanya kalium ini dimanfaatkan untuk bahan pembersih, NaOH, bumbu, NaCl, dan juga penyedap, MSG. Terus selanjutnya ada rubidium. Rubidium ini memiliki kelimpahan hanya 1% di kerak bumi. Mineral utama si rubidium ini adalah lepidolit, polusit, dan leusit. Unsur ini sangat lunak dengan titik leleh 39,1 derajat Celcius. Terus rubidium ini sangat reaktif dengan asam, air, halogen, hidrogen, dan oksigen. Dan ketika bereaksi dengan oksigen, rubidium ini akan membentuk 4 jenis oksida yang terdiri dari RB2O, RB2O2, RB2O3, dan RB2O4. Rubidium ini
sangat mudah diionisasi. Unsur ini juga pernah digunakan sebagai bahan bakar mesin ion yang bisa digunakan oleh pesawat antariksa. Terus selanjutnya ada cesium. Ini merupakan logam alkali yang paling lunak di antara alkali yang lain dengan titik leleh 28,4 derajat Celcius. Dan bahkan saat dipegang, si cesium ini akan meleleh. Dan ini merupakan unsur yang sangat jarang ditemui karena berada di kisaran 0,0003% pada kerak bumi. Cesium ini sangat reaktif dengan air, asam, halogen, hidrogen, dan oksigen. Karena cesium ini sifatnya sangat mudah meleleh, biasa disimpan dalam tabung kaca hampa udara agar tidak teroksidasi. Biasanya cesium ini dimanfaatkan sebagai jam atom. Selanjutnya yang terakhir, ada si francium. Merupakan satu-satunya logam alkali yang bersifat radioaktif. Dan francium itu sangat jarang ditemukan. Dan francium ini memiliki sifat karsiogenik. Dan penggunaan francium ini sangat dibatasi, hanya dimanfaatkan hanya untuk keperluan penelitian saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.